Kata orang, saudara kembar itu sering punya selera yang sama. Pada akhirnya, kesamaan itu mengikat kami, meskipun keduanya tak pernah kami inginkan. Dan kini, semua yang terjadi adalah akibat kebodohanku. Saat kami bersaing untuk mendapatkan hati seorang gadis, Wati namanya. Aku naik, dan aku punya saudara kembar, Nuan namanya. Dia lebih gemuk daripada aku. Kami berjuang untuk cinta yang sama. Wati, gadis yang manis, senyumnya membuat aku lupa akan segala kesedihan. Namun semua itu berujung pada pengkhianatan yang kelam. Semua itu terjadi pada awal revolusi, saat semua gadis mengidolakan prajurit yang di pinggangnya tergantung samurai dan kakinya dibalut kaplars. Aku dan Nuan, pangkat kami rendah. Kami tidak berhak memakai atribut perwira yang keren dan bergengsi itu. Hingga saat Kolonel Hasa, komandan pasukan Hizbullah, mengajakku bergabung dan menawarkanku pangkat Letnan 2, aku langsung mau. Nuan pun mengikuti langkahku dan bergabung dengan Tentara Merah Indonesia. Apalah artinya perbedaan pasukan? Yang penting sama-sama jadi letnan. Semakin lama kami bergabung dengan pasukan yang berbeda ideologi, semakin dalam pula perseteruan ini tumbuh di antara kami. Rasanya, kami tidak hanya bersaing untuk tujuan perjuangan, tetapi juga untuk mendapatkan hati Wati. Pada akhirnya, Nuan berhasil mendapatkan hati Wati. Itu semua terjadi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan rasionalisasi. Akibatnya Nuan mendapatkan tugas baru sebagai staf logistik, sementara aku masuk ke dalam kesatuan tempur di front. Dan ayah Wati berpandangan praktis dalam menentukan siapa yang akan jadi jodoh anaknya. Katanya, perwira bagian logistik akan lebih menjamin kebutuhan hidup rumah tanggamu. Sedangkan perwira di front lebih memungkinkan kau cepat jadi janda. Padahal kau membalas ciumanku, Wati. Tapi kenapa? Kenapa Nuan yang kau jadikan suami? Saat itu, aku merangkul Wati erat-erat. Dada kami bergemuruh penuh gejolak. Ketika kami bergumul dan akan melampaui batas, Wati menyadari sesuatu. Dia telah menjadi istri Nuan. Pergumulan kami reda, dan sejak saat itu kami tak pernah bertemu lagi, karena kesatuanku terus berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Hingga saat PRRI pecah, kesatuanku ditugaskan untuk menumpasnya. Sementara Nuan yang kuketahui terlibat dalam peristiwa itu ikut mundur ke dalam hutan. Wati tetap tinggal di kota. Dan ketika aku bertemu dengannya lagi, api dalam dada kami berdua menyala lagi. Kami bergumul lagi berulang kali. Rasa cinta yang tercuri bercampur aduk dengan dendam dan perselisihan ideologi. Wati berbisik di telingaku. Naim, aku tahu cintamu berbalut nafsu, tapi itu lebih baik daripada harus melayani prajurit yang mabuk kemenangan. Lebih baik aku memilihmu sekaligus jadi pelindung. Setelah kalah perang, Nuan kembali ke TNI, tapi pangkatnya diturunkan 2 tingkat. Sekarang dia hanya menjadi pembantu letnan, sementara aku sudah menjadi kapten. Suatu hari kami dipertemukan di hadapan Wati. Nuan merangkulku. Hatiku luruh. Dalam pelukan, aku tahu aku telah mengkhianati Nuan. Dan saat itu Wati langsung lari ke ruang belakang.
Dia pasti sudah tidak tahan dengan situasi yang tidak bisa dibiarkan meledak. Nuan yakin ada sesuatu antara aku dan Wati. Hatinya terluka lalu marah, akhirnya menjadi benci. Dendam itu tak akan pernah terhapus. Tapi Nuan tetaplah prajurit yang kalah perang. Sekarang dia hanya menjadi pembantu letnan, sementara aku di sini sudah menjadi kapten. Dan karena kemenangan itu, aku meniduri Wati, istri saudara kembarku sendiri. Hianat! Aku pengkhianat! Tiba-tiba saja semuanya berubah. Ketika aku terjebak dalam politik kekiri-kirian, aku ikut komunis. Dan ketika kaum pemberontakan komunis pecah, aku sebagai kapten dan baru diangkat menjadi mayor, ikut terlibat. Kini, aku terjebak dalam penjara ini. Dan di ruangan gelap ini, aku merindukan Ina, istriku. Apakah Nuan akan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan pada Wati? Ataukah dia akan menemukan cara untuk memaafkan? Beberapa hari yang lalu, Nuan mengunjungiku kemari. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Tiba-tiba saja kita sudah menjadi tua. Meski begitu, kita tidak bisa benar-benar lupa. Aku pasrah mendengar kalimat itu dari Nuan. Kemudian dia mendekatiku sangat dekat. Nain, kau adalah saudara kembarku yang lahir dari perut ibu yang sama. Haruskah aku membalas dendam karena Wati kau tiduri, lalu membalas meniduri Ina, istrimu yang cantik dan lebih muda, yang kini menumpang di rumahku? Hatiku berdesir, dan sebelum aku berpikir lebih jauh, Nuan melanjutkan. Tidak, Nain. Aku tak bisa melanjutkannya. Karena Ina adalah istri saudara kembarku. Tapi ketika aku ingat dan tersadarkan bahwa Wati juga pernah mengkhianatiku, luka di dalam hatiku menganga. Aku pergi ke kamar Ina dengan nafsu dendam yang menyala-nyala karena ulahmu, Naim. Namun aku hanya terpaku ketika melihat Ina membuka baju sambil terseduh. Lalu aku keluar sambil mematik pintu. Aku tak bisa melanjutkan permainan ini. Aku terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, Nain. Luka hatinya begitu dalam. Dia mengingat semua yang terjadi, semua pengkhianatan. Mungkin suatu hari Nuan bisa memaafkanku. Terima kasih, Nuan. Telah kau selipkan benda ini di balik selimutku untuk pembebasan.